Selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat reaksi umat atas fatwa haram dari MUI ya, terkait salam lintas agama. Sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan mohon video ini di-share. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang ke-8 itu telah menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama. Dalam salah satu poin keputusan dari ulama ini adalah mengharamkan ucapan salam lintas agama. Jadi, fatwa ini dikhususkan kepada umat Islam. Perlu diingat ini ya. Jadi artinya tokoh-tokoh Islam atau umat Islam ketika menyampaikan kata sambutan di forum resmi, di mana di sana dihadiri oleh umat agama lain, maka umat Islam itu tidak boleh lagi mengucapkan salam lintas agama. Misalnya ya yang dipraktekkan selama ini tokoh-tokoh Islam itu dia mengatakan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Aum Swastiastu, Rahayu, Santi, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan, itu haram. Itu artinya berdosa, telah melanggar ajaran agama. Ya, jadi cukup mengucapkan Assalamualaikum. Itu saja. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa ucapan salam lintas agama itu hukumnya haram bagi umat Islam. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa fatwa itu dihasilkan oleh para pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan Pesantren Tinggi Ilmu-Ilmu Fikih, pimpinan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Islam, wakil lembaga fatwa negara ASEAN, cendekiawan Islam, ahli hukum Islam. Jadi artinya fatwa itu dilahirkan oleh orang-orang yang benar-benar paham akan ajaran Islam. Jadi bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan, bukan orang awam biasa. Mereka paham tentang bahasa Arab. Mereka paham tentang wahyu Allah itu, ya. Jadi ini dihasilkan oleh mereka-mereka ini, ya. Nah, ormas Islam. Jadi salah satunya yaitu NU, ya. Nah, jadi kalau dikatakan ormas Islam, ya NU juga ormas Islam. Bukan tidak mustahil, ya. NU juga hadir dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang ke-8 itu. Dan dia ambil bagian dalam menghasilkan keputusan tersebut. Nah, jadi sekali lagi perlu diingatkan bahwa fatwa itu bahwa haram mengucapkan salam lintas agama itu dihasilkan oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten dalam ilmunya. Dikatakan bahwa yang menghadiri upacara itu ada sekitar 654 peserta. Nah, namun atas fatwa tersebut menimbulkan reaksi ya dari kalangan Islam sendiri, ya. Itu. Jadi reaksi itu terbagi dalam dua hal, yaitu yang mendukung dan yang menentang. Dan yang menariknya, baik mendukung maupun menentang itu semuanya lahir dari umat Islam sendiri, ya. Itu umat Islam sendiri yang mendukung dan yang menentang. Nah, kita lihat dasar mereka.
Jadi yang mendukung itu, mereka mengatakan bahwa itu sudah sesuai ajaran Islam. Ya. Karena apa? Yang menghasilkan itu orang-orang yang betul ahli, paham tentang ajaran Islam. Jadi ketika itu disampaikan, ya berarti sudah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selain itu mereka mendukung karena mengapa? Karena umat Islam wajib mengikuti ajaran agamanya. Bagaimana mungkin Anda mengaku sebagai Islam tetapi tidak melaksanakan, tidak mempraktekkan ajaran agamanya? Nah, karena itulah mereka mendukung. Sedangkan yang menentang itu dia mengatakan bahwa fatwa itu bertentangan dengan semangat toleransi. Bahwa fatwa itu bertentangan dengan prinsip kebaikan. Nah, ketika melihat hal ini, ya kesimpulan yang bisa kita petik itu adalah bahwa tidak ada toleransi dalam Islam. Jadi artinya hal ini mau menegaskan Islam bukanlah agama yang toleran. Dan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran, bahwa umat non-Muslim yang disebut sebagai orang kafir itu adalah musuh yang harus dibenci, dimusuhi, bahkan harus dimusnahkan. Jadi tentu jelas tidak akan mungkin terwujud toleransi dengan umat agama lain. Itu ada dalam Al-Quran. Dan itu merupakan wahyu Allah. Nah, kesimpulan lain, tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Sering kita mendengar orang mengatakan bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, dalam hal ini tampak jelas bahwa tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Sama halnya juga tidak semua agama itu sama. Karena seringkali kita banyak orang berasionalisasi bahwa semua agama itu sama. Hal ini menunjukkan bahwa semua agama itu tidaklah sama. Nah, dari situ sebagai kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu, ya saya mau mengajak, mari kita menghormati ajaran agama lain. Ya, nah, kesimpulan ini, seruan ini saya sampaikan, ada beberapa catatan baik untuk kaum kafir maupun bagi umat Islam sendiri. Ya, nah catatan bagi kaum kafir itu, yang pertama, jangan minta umat Islam menghormati Anda demi toleransi. Jadi, Anda jangan minta umat Islam itu mengucapkan salam agama Anda. Jadi tidak usah, Anda sebagai orang Kristen tidak perlu meminta supaya umat Islam itu mengucapkan salam sejahtera. Tidak perlu. Tidak perlu Anda meminta umat Islam untuk mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Tidak perlu. Ya. Itu, tidak usah. Itu. Yang kedua, harus ingatkan umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya. Karena sebagai reaksi atas fatwa ini, seringkali di media sosial banyak ditampilkan, misalnya ada video di Flores ketika umat Katolik perarakan dengan patung Bunda Maria. Ada umat Islam, ya, ada seorang ibu Islam mengenakan selendang ke patung Bunda Maria. Nah, lalu inilah toleransi. Atau ada juga ketika ada ibadah nyanyi lagu agama Kristen, dan ada di syuting juga umat Islamnya juga ikut menyanyikan lagu tersebut. Dan ini dikatakan toleransi. Dan kaum kafir itu merasa bangga. Tapi harus ingatkan mereka, harus menjalankan kewajiban agamanya. Ya, jangan bangga dengan toleransi yang mengabaikan ajaran agama. Catatan bagi kaum muslim itu, yang pertama, hormatilah keputusan ulamamu. Ya, jalankan kewajiban agamamu. Dan harus taat pada Tuhan daripada kepada kaum kafir. Jika kalian tidak bisa menghormati ulamamu, jika kalian tidak bisa menjalankan kewajiban agama atau lebih taat kepada kaum kafir, nasihat saya, gantilah jubah Islammu. Seperti mengutip kata-kata Buya Hamka. Gantilah
jubah Islammu, ya, dengan kain kafan kah, atau dengan jubah agama lain. Sekian dan terima kasih.